Pola makan ajaib untuk pejuang PCOS. Ini makanan wajib dan pantangan agar hormon tetap stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat, jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sedina Putri. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi banyak wanita, yaitu pola makan untuk wanita yang menderita sindrom ovarium polikistik atau PCOS. PCOS adalah gangguan hormon umum pada wanita-wanita usia subur. Ditandai dengan haid yang gak teratur, jerawat, rambut rontok, atau pertumbuhan rambut yang berlebih, serta kesulitan untuk mendapatkan kehamilan. Mungkin banyak ya yang belum tahu kalau pola makan itu memegang peranan sangat besar teman-teman dalam mengelola gejala PCOS ini. Ini bukan cuma tentang diet biasa, tetapi tentang bagaimana makanan ini bisa membantu menstabilkan hormon dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup kamu. Di video kali ini kita akan membongkar dan juga mengupas tuntas nih rahasia pola makan untuk para pejuang PCOS. Apa saja makanan yang harus diutamakan, apa yang sebaiknya dihindari, dan mengapa nutrisi ini sangat berpengaruh? Ditonton sampai habis ya, karena informasi ini bisa jadi kunci untuk hidup lebih sehat dengan PCOS. Wanita sehat, kunci mengapa pola makan ini sangat vital untuk PCOS adalah karena kebanyakan penderitanya itu mengalami resistensi insulin. Apa itu resistensi insulin? Resistensi insulin adalah kondisi sel tubuh tidak merespon insulin atau pengatur gula darah dengan baik. Jadi dia nggak bisa nih mengatur gula darah itu dengan baik. Pankreas akhirnya memproduksi lebih banyak insulin. Dampaknya apa? Dampak pada PCOS, kadar insulin yang tinggi itu akan memicu ovarium, menghasilkan hormon androgen yang berlebihan. Inilah yang memperburuk gejala PCOS seperti jerawat, rambut rontok, gangguan ovulasi ya, tidak haid nggak teratur, hingga kesulitan kehamilan. Pola makan yang tepat itu akan membantu menurunkan kadar insulin teman-teman. Bisa mengatur gula darah dan juga menstabilkan hormon. Ingat ya, ini bukan tentang melarang semua makanan yang enak, tetapi memilih yang terbaik untuk tubuh kamu. Ini dia makanan-makanan yang sebaiknya jadi sahabat para pejuang PCOS. Fokusnya itu adalah pada makanan-makanan yang kaya serat, yang rendah indeks glikemiknya, dan juga tinggi antioksidannya. Apa aja itu? Yang pertama, karbohidrat kompleks, karena dia rendah indeks glikemik. Karbohidrat yang jenis ini itu akan dicerna secara lambat teman-teman, sehingga gula darah dan insulin itu akan lebih stabil. Contohnya apa? Nasi merah, roti gandum utuh, oatmeal, ubi-ubian ya, ubi jalar, quinoa, beras-beras merah. Kemudian yang dihindari apa? Sebaiknya hindari nasi putih, roti tawar putih, atau kue, atau pasta-pasta olahan yang bisa memicu lonjakan gula darah secara cepat. Nah, yang kedua, konsumsilah protein tanpa lemak. Karena menstabilkan gula darah kamu, bisa membuat kenyang lebih lama dan mendukung metabolisme. Contohnya apa? Dada ayam tanpa kulit, ikan-ikanan, ikan tuna, ikan salmon, ikan sarden, ikan kembung, macam-macam ya teman-teman. Tahu, tempe, telur, kemudian sejenis kacang-kacangan, buncis, dan macam-macam lainnya. Yang ketiga, konsumsi lemak boleh, tapi lemak sehat. Karena lemak ini penting nih untuk produksi hormon, untuk mengurangi peradangan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Contoh lemak sehat apa? Alpukat, minyak zaitun, minyak kelapa, chia seed, flaxseed, kacang-kacangan juga almond, kenari. Kemudian ikan yang berlemak ya, ikan sarden, ikan salmon. Itu boleh banget teman-teman. Yang keempat, sayuran hijau gelap dan buah beri-berian. Karena sayuran ini kaya akan serat, vitamin, dan juga mineral, serta antioksidan yang bisa melawan peradangan yang sedang terjadi. Contoh sayurannya apa? Brokoli, bayam, kale, kemudian kembang kol, paprika. Kalau buah-buahannya beri-berian,
strawberry, blueberry, raspberry, apel juga, jeruk juga. Dan ada ini yang perlu diperhatikan, yang penting itu hindarilah jus buah kemasan karena biasanya tinggi gula, dan buah-buahan yang sangat manis, yang manisnya itu berlebihan, itu sebaiknya dihindari. Yang kelima, konsumsi makanan fermentasi. Ayo, siapa nih yang suka konsumsi makanan-makanan fermentasi? Ingat, makanan fermentasi ini banyak sekali tersebar di Indonesia. Banyak sekali macemnya. Ternyata dari kecil kita udah konsumsi nih makanan-makanan yang mengandung fermentasi. Karena makanan fermentasi ini mengandung probiotik baik untuk kesehatan usus yang berperan dalam mengatur hormon dan juga metabolisme. Contohnya apa? Kimchi kalau Korea, kemudian tempe, yogurt tanpa gula, kemudian kalau dari Bangka itu namanya rusip, kemudian terasi juga teman-teman bisa, atau acar itu bisa teman-teman, atau kalau daerah-daerah Sumatera itu tempoyak itu juga boleh banget. Nah, ada beberapa makanan pantangan untuk pejuang PCOS, yaitu sebisa mungkin dihindari karena makanan-makanan ini bisa memperburuk resistensi insulin yang sudah terjadi dan juga bisa memperparah gejala-gejalanya, yaitu gula tambahan dan pemanis buatan. Karena ini biang kerok utama. Gula ini akan menyebabkan lonjakan gula darah dan juga insulin secara drastis. Contohnya apa? Minuman manis, soda, jus kemasan, permen, kue, biskuit teman-teman, coklat, es krim. Pokoknya baca dulu deh label-label makanan karena biasanya gula itu bisa tersembunyi nih. Kayaknya nggak ada gula, tapi pas dilihat ternyata banyak gulanya. Yang kedua, karbohidrat olahan atau karbohidrat yang warna putih. Karena dia cepat dicerna menjadi gula. Dia akan memicu insulin itu cepat naik. Contohnya tadi nasi putih, roti tawar putih, pasta putih, mie instan, atau sereal-sereal yang manis. Itu sebaiknya dihindari. Yang ketiga, hindari lemak trans dan juga lemak jenuh berlebihan. Karena ini bisa meningkatkan peradangan dan bisa memperburuk resistensi insulin. Contohnya, makanan cepat saji, fast food, gorengan, makanan olahan, margarin, mentega, daging-daging olahan, entah itu sosis, terus nugget dan lainnya sebaiknya dihindari teman-teman. Yang keempat, hindari produk susu sapi hanya pada beberapa kasus memang. Karena bagi sebagian besar penderita PCOS itu bisa memicu peradangan dan bisa meningkatkan kadar insulin. Ini bervariasi ya teman-teman antar setiap wanita PCOS. Alternatifnya apa dok? Alternatifnya boleh minum susu tapi susu almond, susu oat, susu kedelai tanpa gula, tetap tanpa gula. Yang kelima, daging merah berlebihan dan juga daging-daging olahan. Yang berlebihan ya teman-teman, karena konsumsi berlebihan itu bisa meningkatkan peradangan dan juga kadar hormon androgen. Sebaiknya dibatasi atau pilih-pilih daging merahnya itu yang tanpa lemak atau fokus ke sumber protein lain. Tapi kalau pengen banget dok, boleh asal tidak berlebihan. Ini dia ada beberapa tips penting lainnya untuk pola makan PCOS. Yang pertama, makan teratur. Jangan melewatkan waktu makan karena akan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Yang kedua, porsi yang tepat. Meskipun makanan sehat, tetap perhatikan porsinya. Yang ketiga, cukup serat. Serat membantu memperlambat penyerapan gula dan menjaga kesehatan usus. Yang keempat, cukupi cairan. Minum air putih yang cukup itu sangat penting. Yang kelima, konsisten. Kunci keberhasilan adalah konsistensi. Pola makan ini adalah gaya hidup ya teman-teman. Dan yang keenam, konsultasi ke ahli gizi. Karena setiap orang itu berbeda. Sangat-sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli gizi atau dokter yang memang memahami PCOS ini untuk merencanakan pola makan teman-teman secara lebih personal. Kesimpulannya, mengelola PCOS itu butuh pendekatan yang holistik, yang menyeluruh, dan pola makan adalah salah satu pilarnya yang paling kuat. Dengan memilih makanan yang tepat dan juga menghindari pantangan, kamu bisa secara signifikan membantu menstabilkan hormon, mengurangi gejala, dan meningkatkan kualitas hidup kamu sebagai pejuang PCOS. Ingat ya, ini bukan tentang diet ketat, tetapi tentang memilih makanan dan juga mencintai tubuh kamu untuk membantunya berfungsi lebih baik. Kamu kuat dan kamu pasti bisa mengatasi hal ini. Sudahkah teman-teman mencoba pola makan tertentu untuk PCOS ini? Dan apa tantangan terbesarnya teman-teman? Boleh berbagi di kolom komentar di bawah ini ya. Semoga video saya bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kamu. Jangan lupa ya untuk di like,
share, dan subscribe untuk informasi kesehatan menarik lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.